Baik, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rio Rehan, selaku Ketua dari Kelompok 3 Mata Kuliah Pengantar Administrasi Bisnis. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Dian Ayunda selaku pemateri pada hari ini. Lalu ada Tri Wulandari dan Nur Setia Depani selaku penjawab di materi selanjutnya. Untuk Dian Ayunda, waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Raihan selaku Ketua Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sistem politik dan sistem ekonomi Pancasila terhadap administrasi bisnis. Baik, yang pertama, menurut Rusadi, Kartaprawira adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langgeng. Lalu, secara garis besar, sistem ekonomi Pancasila adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Salah satu faktor yang menjadi pengaruhnya yaitu perusahaan sebagai organisasi bisnis dan mempengaruhi secara langsung bagaimana proses administrasi bisnis adalah lingkungan politik. Lingkungan politik ini memiliki cakupan yang luas, di mana pelaku bisnis harus berhati-hati supaya tidak berdampak fatal bagi sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, peranan negara penting tetapi tidak dominan. Yang kedua, sistem ekonomi tidak didominasi oleh modal dan tidak didominasi oleh buruh. Yang ketiga, masyarakat memegang peranan penting. Yang keempat, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada contoh kasus praktik politik dan sistem ekonomi Pancasila yang berpengaruh terhadap administrasi bisnis Indonesia. Peristiwa lepasnya Timor Timur. Pada 30 Agustus 1999, Timor Timur atau yang sekarang kita kenal Timor Leste mengadakan jajak pendapat atau referendum. Referendum dilakukan untuk menentukan masa depan Timor Timur, yang mana akhir keputusannya adalah lepas sepenuhnya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebanyak 78,5% masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan dari Indonesia. Sebagai daerah yang diistimewakan dari segi anggaran, Timor Timur menyerap sangat banyak anggaran negara. Salah satu alasan dipertimbangkannya referendum adalah tidak seimbangnya antara kontribusi bagi negara dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan tim-tim. Dengan referendum tersebut, dampak peristiwa lepasnya Timor Timur dari Indonesia justru dapat diringankan beban anggaran negara, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998, yang membuat negara sedang dalam keadaan terpuruk. Dampak peristiwa lepasnya Timor Timur bagi Indonesia bisa berarti kehilangan sumber daya alam yang menyumbang besar bagi pendapat dan sektor ekonomi. Terdapat ladang minyak di Laut Timor yang sangat disayangkan karena perekonomian yang meningkat dan kebutuhan konsumsi minyak di Indonesia yang juga meningkat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.